Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Thank you. Selamat pagi. Hari ini tunggu-tunggu karena buat saya pengen belajar banget dari satu orang ini. Kita tahu di balik laki-laki yang sukses pasti ada wanita kuat di belakangnya yang mendukung, betul sih? Ya. Dan kemarin itu beberapa tahun lalu kalau nggak salah kita pernah undang Niko ya, suaminya untuk share di Legacy waktu masih kita di 178. Tapi kita juga penasaran nih, gimana sih seorang Michelle yang dulu gue kenal dari dulu yang gue kenal cukup lama, unyu-unyu, kecil-kecil gitu ya. Ternyata kayak singa, men. Wah, ternyata dalamnya tuh luar biasa banget. Dan hari ini kita mau belajar dari wanita yang menurut gue wanita kuat ya. Role model juga nih buat seorang wanita yang hari ini lagi hamil, teman-teman. Lagi hamil 7 bulan, bela-belain untuk share buat kita semua loh. Wow. Dan kalau kita lihat pencapaiannya dari dia join full time 2016, 2017 sampai hari ini udah 5 kali PCC ya, bahkan ini yang ke-6 ya. 6 udah PCC lagi, berarti dia langsung dapat Miami, teman-teman, udah dapat Miami, teman-teman. Dan kita pengen belajar gimana sih just one more dalam versinya Michelle. Kita nggak sabar kita lihat Sunday Punch Michelle. Silakan sini. Stranger to the dark, hide away, they say, cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't. Oh, ini adalah aset-aset yang dikumpulkan oleh beliau ya. 2012 PCC, kabinet PCC, ya Santorini ya. Baik, aset lebih luar biasa kan ya. Ini kondisi waktu belum hamil ya berarti ya. Oh, ada beliau ke Paris teman ya. Ini sebuah pencapaian tentunya didapat dari Prudential. Ya. Happy banget. 2018. Lagi-lagi menawarkan aset ya, mobil kedua. Tambah aset. Oh, the second car ya, untuk lihat kedua ya. Lagi-lagi dengan kabinet club ya. Terus dapat Berlin Producer ya. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Kita jalan ke bareng pasangan ya. Dan semua ini kalau teman-teman lihat ini dari Michelle berkat pencapaian makin luar biasa. Another round of books, it's my speed. Well, fire away, 'cause today I won't let the fear sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. Wah, ini pencapaian yang sangat besar menikah dengan pasangan seperti ya. Wow, ya. Kalian terbesar selama hidupnya. Lagi-lagi presiden Donald Trump dan Copenhagen. Wow, 2020. Kembali lagi. Presiden Kabinet Club, London dan Edinburgh. Ada sangat dan leader. Wow. Thank you juga buat timnya ya. Tim-tim dari beliau ya. Masalah yang dibantu hidup lebih baik lagi. Sendiri itu klasik. Kita bantu merubah hidup banyak orang yang kita bantu merubah yang thank you juga ya buat leadernya Riau. I'm gonna send
Oh, ini sedang ingin mulai. Gue kasih pertolongan ketiga leadernya pasangan dunia ini. Juga si Lydia ya. Ya, ada Pak Henry Wang. Thank you. Wow, luar biasa. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan sebelahnya. Luar biasa banget lu. Luar biasa banget. Wow, di sini semuanya anak muda ya. Wow, oke, boleh silakan duduk. Katanya berdiri terus sampai akhir ya, nemenin ibu hamil ya. Tapi disediain kursi, tapi nggak enak kalau duduk ya, nggak excited nih ya. Nah teman-teman thank you banget Ko Andre, thank you banget Ko Glenn, thank you buat semua leader legacy ya, buat kasih waktu buat Michelle untuk bisa berbagi pastinya. Hari ini kita berbagi bukan Michelle menggurui, pastinya kita sama-sama mau tahu nih perjalanan Michelle dari pertama kali join 6 tahun lalu sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat banyak banget di Prudential. 6 tahun lalu saya bukan siapa-siapa, pastinya saya masih ngekos, saya masih belum punya apa-apa teman-temannya, tapi berkat Prudential saya berubah hidup banget ya. Teman-teman seru banget, wow. Nah teman-teman Zoom juga selamat pagi ya teman-teman Zoom ya. Mungkin Cisham bosan nggak nih dengerin Michelle ya, materinya sama. Oke, nah teman-teman saya kasih judul Significant Life ya. Biasanya di Zoom jadi enak lihat materinya, tapi karena kita onsite saya sebisa mungkin ngeflow nih teman-teman ya. Oke, nah teman-teman saya bukan dari background keluarga pebisnis, saya bukan dari background keluarga yang mungkin banyak link teman-teman ya. Jadi banyak banget nasabah saya dari canvassing, dari orang-orang yang saya nggak kenal, dari orang yang saya pertama kali datengin mungkin masih kayaknya nggak percaya saya teman-teman ya. Nah teman-teman, tapi satu teman-temannya saya jujur dulu, saya nggak terlalu pinter. Jadi kalau teman-teman tanya skill ke saya nggak pinter-pinter banget ya. Pinter tapi nggak pinter-pinter banget. Tapi saya punya satu kata kunci di bisnis Prudential, yaitu rajin. Setuju ya teman-teman ya? Kalau nggak rajin, kalau nggak activity, iya bisa jatuh. Thank you kok. Thank you. Kalau nggak rajin, kalau misalnya teman-teman nggak konsisten, pasti nggak akan ada hasil. Setuju ya teman-teman ya? Sepinter apapun kita ya teman-teman ya, sebanyak marketnya kita, kalau kita nggak garap, nggak akan ada hasil. Setuju ya teman-teman ya? Oke, nah. Kalau cepet, memang saya ngomongnya cepet, jadi teman-teman biar fokus sama Michelle aja ya, jadi teman-teman nggak kemana-mana, fokusnya sama Michelle aja, oke? Nah sebelum kita mulai nih teman-teman, oh iya saya lupa, ingatnya semuanya kenal Michelle ya, bentar. Saya Michelle Febri, saya salah satu agency director di Rock Agency. Salam kenal buat semuanya ya teman-teman ya. Wow, seneng banget nih ya. Muka-muka luar biasa, masih muda, masih cakep, masih kece ya. Oke, nah sebelum saya mulai teman-teman ya. Teman-teman, pertanyaan ini yang selalu bikin saya ngedrive setiap tahun, kenapa sih harus punya pencapaian? Kenapa sih harus lakuin yang paling maksimal? Teman-teman ya, ini kalau misalnya nafasnya rada ngap, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, menurut teman-teman nih ya, selama ini ya teman-teman ya, setiap harinya teman-teman udah maksimalin waktu atau belum? Termasuk saya setiap kali kalau misalnya lagi males, kalau saya lagi ibarat kata capek, saya selalu mikir, gue udah maksimal belum ya? Kalau belum, berarti gue harus maksimalin lebih lagi, ya. Kenapa? Karena kalau kita masih muda, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa activity, artinya kita perlu maksimalin kapasitas kita. Setuju ya teman-teman ya? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ya, ini pertanyaannya rada ngeri ya, tapi bagus banget ya. Orang hidup pasti orang akan meninggal someday, betul ya teman-teman ya? Ketika kita someday, Tuhan sayang sama kita dipanggil Tuhan lebih cepat, pertanyaannya, banyak orang yang menangisi kita karena kita sudah berdampak buat mereka, atau gak ada orang yang kenal kita, atau gak ada orang yang bilang sayang ya udah gak ada ya, padahal dia berdampak banget buat gue loh, bersyukur banget loh kenal sama dia.
Wah, teman-teman ya, saya selalu bilang ya, kalau hidup cuman buat diri sendiri, hidup cuman buat tentang kita doang, ya teman-teman ya. Suatu hari nanti pas kita nggak ada, kita nggak berarti buat siapa-siapa. Setuju ya teman-teman ya? Nah itu yang bikin setiap hari saya sama Niko, yuk kita gerak bareng, yuk kita terus gerak, maksudnya maju terus ya. Jangan pernah mundur, yang namanya situasi, yang namanya keadaan, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol cuma diri sendiri, setuju ya teman-teman ya? Nah, banyak banget orang bilang ya, kalau lu lakuin sesuatu, thank you. Kalau lu lakuin sesuatu ya, buat orang yang kita cintai, setuju ya teman-teman ya? Tapi ada satu sebenarnya, selalu saya pikir, yes benar buat orang yang kita sayangin, buat orang yang kita cintain, kita selalu lakuin yang terbaik. Tapi ada satu, pernah nggak teman-teman bayangin, kalau apa yang teman-teman lakuin, itu juga buat teman-teman sendiri. Setuju nggak sih teman-teman? Maksudnya apa? Kalau teman-teman ibarat kata setiap hari melakukan hal yang baik, ya teman-teman ya, mengupgrade diri, yang berubah tuh siapa? Bukan family doang, tapi diri kita sendiri. Setuju ya teman-teman ya? Nah itu yang setiap hari saya bilang, ini mah teman-teman ya, menurut saya ya. Jadi hari ini teman-teman ya, ambil positif, buang negatif ya. Saya selalu bilang, hari ini saya ngelakuin sesuatu ya, bukan karena saya disuruh Niko, ya. Saya melakukan sesuatu bukan karena siapapun, saya tidak depend sama siapapun, supaya saya terus gerak maju, sama-sama bergerak positif maju. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Oh ya hari ini kita nggak belajar tentang skill, tapi pastinya teman-teman biar ngorek Michelle lebih dalam lagi, teman-teman boleh sediain banyak pertanyaan. Katanya kalau misalnya dengerin sharing Michelle ya, kalau nggak ditanya nggak dalam ya. Oke, jadi teman-teman tanya aja ya. Nah, tak kenal maka kata sayang ya. Teman-teman udah ada yang tahu background saya, mau di skip aja? Belum ya, ini pertama kali ya. Jadi buat teman-teman saya cerita ya, pastinya sebelum ada saya hari ini, ada saya sebelumnya. Setuju nggak sih teman-teman ya? Nah, saya anak 4 dari 4 bersaudara, teman-teman. Nggak jelas. Oke, saya anak 4 dari 4 saudara, teman-teman ya. Anak bungsu, ya. Rata-rata orang kalau bilang anak bungsu, sorry manja ya. Kalau enggak depend sama family gitu ya, nggak mandiri. Tapi teman-teman, saya di kondisi keadaan waktu itu papa saya kena stroke, komplikasi gagal ginjal. Dari saya 2003, which is SMP kelas 1 ya. Karena saya suka duit teman-teman ya. Jadi papa saya tuh dari kecil, papa saya dulu backgroundnya kita keluarga enak banget. Kalau di Cirebon, asli Cirebon nih teman-teman ya. Jadi kalau dari kecil sampai saya SD kelas 6 ya, papa mama saya kalau kasih uang jajan berlebihan. Itu 100.000 buat anak SD gede banget zaman itu. 100.000 teman-teman ya. Karena terlalu dimanja ya. Ketika papa saya sakit, saya mikir bisa 2 yang saya responi. Setuju dong teman-teman ya. Ketika papa saya sakit waktu 2003, saya bisa jadi anak yang sangat nakal, betul nggak? Atau jadi ibarat kata anak yang gimana nih caranya balikin 100.000 supaya saya punya duit bisa jajan. Untungnya saya yang kedua teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya seandainya teman-teman lihat ya, saya tuh bisa kanvassing dari saya umur 13 tahun berarti. Saya udah bikin kue sendiri teman-teman ya, dan saya kanvassing ke toko-toko, dipotongin kecil-kecil nih teman-teman, kata-katanya sama ya. Ci, kok cobain dulu, nanti kalau suka boleh beli yang besar. Sama nggak kayak kita? Kok kita mau sharing dulu. Kalau menurut Koko, apa yang saya sharingin bagus, Koko boleh pertimbangin ambil. Setuju ya? Kata-katanya mirip sekali kalau saya bilang ya. Benar nggak teman-teman ya? Kenapa? Karena orang itu butuh trust. Betul nggak sih? Kalau nggak ada trust, nggak mungkin ambil sama kita. Setuju ya teman-teman ya? Namanya trust itu dibangun dari waktu ke waktu. Setuju teman-teman ya? Nah, akhirnya teman-teman saya jualan kue, saya mau kuliah teman-teman ya. Waktu itu saya satu kampus sama Syekh ya. Saya di Maranatha, teman-teman ya. Hai Syekh. Nah, waktu itu saya beasiswa teman-teman ya di Maranatha, bukan karena pinter, bukan karena ibarat kata mau jago-jagoan, enggak, tapi karena saya nggak punya uang banyak. Ya, jadi mama saya masukin jalur PMDK. Setelah itu kamu harus punya IPK bagus. Setelah itu kamu harus bisa dapat beasiswa. Mama cuma kasih 1 juta ya buat uang kos-kosan sama uang jajan sedikit. Sisanya kamu cari sendiri. Teman-teman di Bandung merantau, akhirnya saya catering teman-teman ya. Bikinin sayur pagi-pagi ke pasar, habis itu masak, habis itu jualan ke kos-kosan.
pertanyaan saya, malu nggak? Ya, ada yang mau jawab nggak? Malu nggak? Enggak. Prinsip hidup saya, selagi halal, selagi saya nggak ngerugin orang, itu sah banget. Setuju nggak teman-teman ya? Selagi apa yang kita kerjakan baik, selagi kita kerjakan hal yang baik dan tidak merugikan orang, kenapa kita perlu malu? Termasuk bisnis asuransi ya. Banyak yang ngontak, Ci, kok yuk ketemuan yuk ngopi-ngopi, tapi nggak pernah mau sebut kita financial consultant atau agent asuransi. Kenapa? Malu. Ngapain malu? Udah nggak ada ruginya. Betul nggak teman-teman ya? Nah, saya sempat join di Prudential 2010, teman-teman ya. Tapi kok bisa baru 2016? Teman-teman, ini ambil positif, buang negatif ya. 6 tahun, saya nggak bisa lihat bisnis Prudential bagus. 6 tahun saya kerja di Maranatha, teman-teman ya. Jadi selama 6 tahun itu, saya sempat join, tapi saya nggak lihat, ini saya pikiran saya 2010 ya. Aduh, duitnya lama. Padahal kan butuh cepet ya. Kebayang nggak teman-teman? Saya nggak bisa lihat bisnis Prudential bagus, teman-teman. Singkat cerita, saya tinggalkan Prudential 6 tahun. Wah ya, akhirnya kerja di Maranatha, jadi desainer grafis teman-teman. Ya, part time ya teman-temannya dikasih gaji 12.500, happy nggak? Buat saya happy banget teman-teman ya, happy banget. Nah, karena saya suka kerja, jadi kalau kata suami saya, hobi saya kerja teman-teman ya. Jadi jadi kalau ditanya, kalau orang lain hobinya masak, hobinya apa? Kalau ditanya saya hobinya kerja teman-teman ya. Jadi waktu saya di Maranatha, teman-teman kebayang nggak? Kerja di sebuah perusahaan, digaji, punya bos, ya teman-teman ya. Tapi kerjanya gila banget. Saya nggak pernah bilang sama bos, saya mau pulang jam 6 sore. Saya mau pulang jam 5 sore, nggak pernah. Bos kasih saya kerjaan jam 4 sore, mau beres jam 10, jam 11 saya kerjain. Gila nggak teman-teman? Ya, padahal uang lemburannya flat. Jadi kalau teman-teman kira makin panjang kerjanya, makin banyak duitnya, enggak. Income saya segitu-gitu aja. Kenapa teman-teman? Prinsipnya kita kerjain yang terbaik, tapi kalau misalnya seandainya bos nyuruh apapun, saya oke, teman-teman ya. Singkat cerita teman-teman ya, saya dijadiin karyawan kontrak 4 juta per bulan 2013, 2015 saya dapat 5 juta bulan, tapi teman-teman boleh baca ya, saya kerja 26 hari, jam 6 sampai jam 7 pagi, 7 sore. Paling cepat. Jadi kalau ada OB datang, ya udah tahu lampu kantor nyala, pasti saya yang datang. Gila nggak teman-teman? Kalau saya pulang dari Maranatha paling malam, udah pada tahu kenapa. Kalau contoh nih di lantai 4 lampunya nyala, pasti si Michelle yang belum pulang. Gila nggak teman-teman? Bukan karena saya nggak punya kegiatan lain ya, tapi kerjaan saya 3 kerjaan jadi 1. Kebayang nggak teman-teman? Begitu saya resign, kerjaan saya di split 3 orang. Wah gila nggak teman-teman? Jadi beruntung banget ya perusahaan yang dapat saya gaji 15 juta, jadi 5 juta teman-teman ya. Nah happy banget mereka ya. Tapi pasti orang nanya, kok udah kayak cinta mati sama pekerjaan lamanya, kok loyal banget sama company-nya, kenapa bisa join Prudential? Wah, nah teman-teman, mama saya kasih pertanyaan sakti banget waktu itu. Ya, kapan mau nikah, kata mama saya ya. Karena background keluarga saya itu semua nikah muda, ya. Mama saya nanya, kapan mau nikah ya? Waktu itu saya belum sama Niko teman-temannya, dan saya juga waktu itu mama saya nanya mau beli rumah kapan? 2 pertanyaan, kapan nikah, kapan beli rumah? Saya cuma ketawa ya. 1, mau DP pakai apa rumah? Nikah, abis nikah mau makan apa? Benar nggak teman-teman ya? Nah singkat cerita saya mikir akhirnya mindset saya kebuka, ada yang salah sama saya. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman merasa diri teman-teman, sorry ya teman-teman ya, rajin, ibarat kata bekerja keras mati-matian, tapi secara financial tidak growing, ya secara pribadi tidak growing, melakukan rutinitas setiap hari, ada yang salah sama diri kita. Ya, hari itu saya cuma mikir, wah gue salah nih ya, gue kerja berarti 6 tahun gitu ya, 5 tahun atau 5 tahun lebih gitu ya, tapi saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, tabungan cuma berapa juta, saya cuma masih ngekos, ada yang salah sama saya. Akhirnya teman-teman pikirannya mulai kebuka ya. Saya dikenalin ke bisnis Prudential. Nggak bisa balik lagi kemana? Oh ini ya. Akhirnya waktu itu sebelum saya resign, 2015 akhir, saya assessment teman-teman ya. Assessment di Maranatha, saya udah ada pikiran mau resign, tapi bos saya nahan-nahan. Sampai singkat cerita, saya assessment, gaji saya jadi 7,5 juta.
Kalau teman-teman jadi saya, 5 juta ke 7,5 juta, bertahan nggak? Oh enggak ya, waktu itu saya padahal naik 50% loh. Ya, kalau orang dagang gitu, kalau misalnya seandainya mikir gitu ya, 5 juta ke 7,5 juta tuh cuan loh ya. Tapi untungnya saya mikir, saya tetap resign. Teman-teman ya, saya resign, saya datang sendiri ke Prudential. Jadi saya tidak direkrut, datang sendiri ke Prudential. Semua orang di sini yang sebagai leader, tiba-tiba ada yang datang, mau jadi partner, happy nggak? Happy banget ya. Saya ingat banget waktu itu saya ketemu Desember 2015, Februari 2016 saya AAJI ulang. Oke, saya belum bisa resign, ditahan-tahan sampai Juli 2016. Akhirnya Agustus 2016, dari Februari sampai Agustus 2016, saya tidak ngapa-ngapain di Prudential. Oke. Semua leader dari Niko, Coronald, Cilidia, Bovat. Ya. Kenapa? Karena Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan. Join, gak ngapa-ngapain. Datang training. Teman-teman ambil positif, buang negatif ya. Saya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ikut training teman-teman ya. Pertanyaannya, ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa Michelle nggak mau jalanin Prudential padahal udah join? Boleh? Biar interaktif ya. Malu ya kok, nggak ada waktu. Siapa lagi? Nggak ada market. Ayo, apa lagi kok? Nggak lihat, oh bagus kok, masuk kok Prudential. Tapi belum jalan kok. Nah, belum ada. Aduh, bucin nama Niko ya. Makasih jawabannya. Benar, waktu itu salah satunya banyak, termasuk saya lihat bisnis bagus, tapi saya nggak feels itu bagus, betul ya kok. Nah, waktu itu singkat cerita, saya ke Solo sama Stefani dan juga Niko, ya bulan Agustus awal. Waktu itu saya bukan mau join field sama Niko, enggak. Saya cuma nemenin Stefani waktu itu ya. Si Stefani itu bilang, Ci temenin yuk mau pulang ke Solo, dia di Solo ya. Nanti join field sama Niko. Saya mau join field sama Niko katanya. Cici temenin yuk, saya ke Solo cuma mau kuliner. Teman-teman gila nggak ya? Niko, ya teman-teman ini tolong ya diambil positif buang negatif ya. Niko bilang gini, lu kalau nggak mau prospek, lu nggak usah ikut, kata Niko ya. Di suami saya sendiri ya. Dia bilang kalau nggak mau prospek, lu nggak usah ikut. Ya ibarat kata, yang ngeganggu juga gitu, bener nggak sih teman-teman ya? Tapi untungnya saya ikut. Saya tuh orangnya nggak baperan, saya orangnya nggak mikirin apa kata orangnya, saya pikir saya mau jalan, saya jalan. Saya nggak jalan gitu teman-teman ya. Niko waktu itu singkat cerita Stefani lagi prospek, saya duaan sama Niko. Niko cuma nanya, lu kenapa sih nggak mau coba jalanin? Tahu nggak teman-teman? Saya cuma ngomong, gua worry kalau saya udah mulai terjun di bisnis Prudential dan ternyata saya nggak cocok di sini, nasabah saya gimana? Teman-teman sesimpel itu loh pikiran saya ya. Saya cuma mikir ya, contoh misalnya seandainya Koriko jadi nasabah saya, percaya banget sama saya. Tiba-tiba 3 bulan lagi saya nggak mau jalanin bisnis Prudential, saya tinggalin, Koriko gimana? Gila nggak? Saya nggak mau bikin trust orang hilang sama saya. Si Niko bilang, gini deh, ini teman-teman ambil positif bawa negatif ya. Orang kayak lu ya, kalau nggak naik promosi tahun ini, lu potong kuping gua. Ada yang berani nggak teman-teman ngomong kayak gitu? Ya, cuma leader saya luar biasa ya. Nah, orang kayak lu kalau nggak promosi tahun ini, lu potong kuping gua. Saya sisi waktu itu ya ngelihatnya, saya ngelihat Niko, apa sih gitu ya? Gitu sudah teman-teman, apa sih? Saya bilang maksudnya nggak related gitu menurut saya ya. Dia cuman ternyata setelah saya jalanin, ternyata maksud dia ini ya. Orang kayak lu tuh punya potensi, kenapa nggak dimaksimalin? Gitu loh teman-teman ya. Nah untungnya saya terpacu dengan kata-kata Niko. Ya, saya sebel sama orang yang ibarat kata udah ngomong gitu saya harus buktiin, teman-teman ya. Saya bilang sama Niko, Nik kalau gue jalanin ya, kalau ternyata gue nggak sampai promosi, gue stop Prudential. Semua nasabah gue kasih ke lu. Oke, tapi kalau gue itu Agustus teman-teman ya, September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Kalau saya promosi itu nol api ya. Saya bakal terusin Prudential dengan maksimal. Saya bilang, kalau saya udah maju dan ternyata itu oke,
saya nggak akan mundur, saya bilang. Dia bilang, deal. Dia bilang ya, hari itu, teman-teman, hari itu ngobrol sama Niko malam-malam, hari itu juga saya kontak orang yang mau saya temuin. Oke? Pada prinsipnya sebenarnya saya tuh orangnya jarang mikir. Cuman kalau misalnya udah oke, saya jalanin terus teman-teman ya. Akhirnya teman-teman ya, ini adalah first closing saya di Wali Kukun. Ada yang tahu Wali Kukun di mana teman-teman? Nggak tahu ya, antah berantah banget berarti. Ya enggak, Wali Kukun itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, pertengahan teman-teman ya. Nah, hari itu teman-teman malam-malam saya kontak. Ya, saya kontak ke teman saya yang ada di Solo, tinggalnya di Solo, tapi dia kuliah di Bandung. Ya, sis, Cici kebetulan lagi di Solo nih, boleh ya mampir ke tempat si Mama? Teman-teman, dia jawab apa? Pasti boleh ya, karena saya kakak rohaninya ya, boleh katanya ya. Singkat cerita, dia kasih tahu alamatnya. Tahu nggak teman-teman? Dari titik saya berdiri hari itu sama Niko di Slamet Riyadi sampai ke titik rumah dia itu 1,5 jam. Hari itu nggak ada Grab, nggak ada Gojek, ya teman-teman ya, nggak ada aplikasi apapun. Tapi saya jawab apa? Oke, Cici datang. Gila nggak teman-teman ya? Pertanyaan saya tahu nggak saya mau ke sana naik apa? Pertanyaannya saya pasti closing nggak? Belum tahu. Itulah teman-teman yang ngedrive kita. Kalau kita contoh punya mau sesuatu, tapi kalau kita tahu tujuan kita kemana, ya teman-teman ya, mau capek, mau nggak tahu cara capeknya, mau ibarat kata bingung caranya, pasti dijabanin. Setuju nggak teman-teman? Hari itu, malam itu saya bilang, oke nih, besok pagi gue cari tukang Gojek di pangkalan McDonald, gue bilang gitu ya. Nah, hari itu saya punya tabungan cuma sekitar 6 juta, teman-teman ya. Naik Gojek 150.000, PP 300.000. Saya cuma mikir, worth it nggak ya? Angges lah, langsung pergi teman-teman ya. Hari itu 300.000, saya udah tawar-tawaran sama mamang Gojek pangkalannya. Oke, 300.000, saya naik Gojek dari Solo ke Wali Kukun 1,5 jam. Teman-teman ya, teman-teman bayangin ya, udah keringetannya kayak gimana, ya, kucelnya kayak gimana, saya nggak peduli teman-teman ya. Begitu datang, si tantenya udah kasih tahu sama anaknya, saya mau datang gitu ya. Michelle, apa kabar? Iya tante, baik-baik. Ini toko underdeal ya. Michelle, bentar ya, tante mau ngelain orang beli dulu, nanti Michelle nunggu di dalam. Saya bilang, tante saya pakai Gojek, Gojeknya nungguin, udah Gojeknya suruh pulang aja. Udah saya bayar dalam hati ya, ya udah deh, Gojek Pak pulang aja pulang. Akhirnya saya nungguin. Teman-teman kata-katanya apa? Sebentar ya Michelle, tunggu di ruang tamu, nanti tante masuk. Teman-teman, saya nunggu hampir 3-4 jam. Ya, si tantenya baru masuk sore-sore. Pertanyaan saya bisa bikin ilustrasi nggak teman-teman? Saya bisa prospek nggak teman-teman? Nggak bisa prospek. Ya teman-teman, balik lagi ya. Ikut training, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak bisa bikin ilustrasi, nggak bisa prospek, nggak tahu cara jualan. Datang ke tempat tantenya. Ya, singkat cerita, si tantenya datang. Mau ngobrolin apa gitu ya. Nah, tante saya tuh udah kasih tahu ke si X mau ngobrolin asuransi. Iya sih, si X udah ngomong mau asuransi ya. Michelle, tante tuh ibarat kata nggak terlalu percaya asuransi ya. Aku cuma bilang gini, tante ya, saya pakai telling story saya. Saya bilang papa saya sakit kena stroke komplikasi gagal ginjal. Papa saya itu nggak pakai asuransi. Kita keluarga anti asuransi. Ya, teman-teman. Jadi mama saya ada part yang saya lompatin ya. Mama saya tuh benci banget asuransi. Ya, setiap kali kalau misalnya ada agen asuransi datang ke toko ya, diomongnya apa? Sibuk. Diomongnya apa? Udah punya gitu ya. Kalau nggak diusir-usir ya. Waktu masih sehat. Mama saya pas saya tahu jadi agen asuransi, mama saya bilang apa? Mau jadi apa? Jadi agen asuransi katanya ya. Katanya kalau mau ke toko-toko nawar-nawarin katanya kayak gitu ya. Mama saya intinya mah saya kasih tahu mama saya setelah saya UM. Jadi singkat cerita, saya nggak pernah cerita saya di Prudential, ketika UM, mama saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena income saya udah lebih besar dari Maranatha. Nah, setuju ya teman-teman ya. Nah, balik ke tante yang tadi ya. Teman-teman, saya cuma mau bilang, tante punya anak 3 ya. Yang 2 masih sekolah. Kalau terjadi resiko sakit tante, gimana tante? Kayak papa saya, uang habis. Ya udahlah Michelle coba bikinin contohnya. Nah, teman-teman saya nggak jago untuk bikin ilustrasi, tapi saya jago ngomong ya. Saya ngomong gini, tante kalau mau bikin ilustrasi, saya harus balik ke Solo dulu, karena harus ke kantor pusat di Solo. Nanti kalau udah bikin, ya tante udah jadi ilustrasinya,
saya balik lagi ke sini. Teman-teman ngomong dulu baru mikir ya. Jadi begitu ngomong ilustrasinya saya balik lagi ke sini ya. Begitu udah ngomong, 1,5 jam naik apa lagi ya. Teman-teman kebayang nggak sih teman-teman? Itulah saya teman-teman ya. Ngomong dulu aja, baru mikir. Nah teman-teman ya, ada bagusnya dan enggaknya ya. Singkat cerita si tantenya happy ya, ketemu saya, diajak makan, dianterin pulang ke Solo. Ya lumayan ya. Besok paginya, malam-malamnya, saya happy banget ketemu Niko. Nih ya, si tantenya mau dibikin ilustrasi gitu ya. Saya nggak bisa bikin ilustrasi, jadi ke Niko ya. Niko tolong dong bantuin dibikinin sama Niko. 750, 1 juta, 1250, 3 ya. Niko cuma bilang, ini premi segini, manfaat ini, kamu jelasin gini-gini nih, ya. Cuma gitu. Oh ya, oke gitu ya. Singkat cerita, besok paginya saya naik apa teman-teman? Ini rada panjang di cerita pertama ya. Biar teman-teman tahu perjuangan saya pertama kali, teman-teman supaya tahu kayaknya jalani bisnis Prudential seru banget ya. Karena nggak akan pernah bisa diulang masa-masa kita jadi partner di pertama kali. Setuju nggak teman-teman? Itu memorable banget teman-teman ya. Paling seru ya. Nah, singkat cerita, besok paginya saya nggak naik Gojek mahal, ya. Saya naik bus, ya. Saya tanya orang ya, naik bus teman-teman ya. Begitu naik bus, semua mata tertuju sama Michelle. Kok rada cantik ya, gitu. Ya soalnya teman-teman kebayang nggak? Bus itu isinya tukang sayur ya, tukang bawa daging, emang-emang, emas-emas, mbak-mbak, semua mata. Ih cantik Mayan gitu ya teman-teman ya. Saya sengaja duduk paling depan karena nggak enak teman-teman kalau begitu jalan ke belakang semua ada ke belakang gitu ya. Nah saya duduk di depan gitu ya sebelah supir setiap kali 15 menit. Pak udah sampai belum? Takut kelewat Pak. Belum Neng gitu ya. Terus aja kayak gitu sampai-sampai teman-teman ya. Teman-teman udah sampai situ saya naik Gojek baru ke tempat tantenya. Itu perjuangan saya teman-teman ya. Begitu sampai ke tantenya padahal gampang banget tuh. Saya cuma bilang, tante ini 750, manfaatnya ini 1 juta, manfaat ini, 1,250 manfaat ini. Ya udah yang tengah-tengah aja paling gampang. Jawabannya gitu teman-teman ya. Tanda tangan, udah teman-teman. Puji Tuhannya enforce sampai hari ini teman-teman ya. Wah luar biasa. Seru ya teman-teman ya. Oke, itu yang buat saya teman-teman. Wah, tantenya closing. Bikin saya apa teman-teman? Semangat pede, bener. Pulang-pulang, teman-teman ya kayak dapat ini teman-teman ya, 100 juta, 200 juta. Niko, gue closing. Wah, happy banget. Ya, saya tuh lebay banget teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lihat saya tuh sanguin banget. Begitu ketemu Niko mah cool gitu ya. Saya, gila gue closing. Wah, happy banget. Ya, gitu sama dia ya gitu ya. Akhirnya pulang ke Bandung ya. Saya cuma bilang sama Niko, "Oke, Nik, mulai hari ini ya, gue mau jalanin serius." Gila nggak teman-teman ya? Teman-teman, jangan lihat saya hari ini, teman-teman ya. Hari itu saya, teman-teman, Niko untuk memperjuangkan saya berjalan, melangkah, itu effortnya gede banget kalau kata saya ya. Tapi percaya nggak sih teman-teman, setiap yang kita lakuin tuh pasti ada hasil kalau kita nggak stop mencoba. Niko tuh nyobain terus ke saya, Michelle, lu pasti bisa ya. Nah teman-teman kebayangnya saya begitu pulang, itu Agustus pertengahan ya, langsung saya geber teman-teman ya, bangun pagi teman-teman ya, seperti biasa kayak di Maranatha, tapi bedanya apa? Saya mandi, abis itu saya mikir, saya mau ketemu siapa? Langsung saya keluar, begitu reschedule, saya canvassing. Setiap hari. Teman-teman ya, dari jam 7:30 pagi saya udah keluar, paling cepat saya keluar jam 8 malam, balik ke kosan jam 8 malam, sampai semua teman-teman kosan saya prospekin teman-teman ya. Ada yang pulang koas jam 11 malam hari itu. Ya, gue bilang, lu jangan tidur dulu, gue bilang ya. Lu jangan tidur dulu, lu dengerin gue dulu ya. Pokoknya lu jangan tidur dulu ya, lu dengerin gue dulu. Hari itu saya pernah tanda tangan 1:30 pagi teman-teman ya. Kenapa? Karena saking saya excited ngejar sesuatu yang saya pengen. Setuju nggak teman-teman ya? Itu tahun pertama saya teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya, ditolak banyak nggak? Banyak. Teman-teman, kalau ditanya ibarat kata ada nggak yang udah janji temu sampai udah oke, ketemuan orangnya nggak datang? Banyak. Ya, pertanyaannya saya pikirin nggak? Kagak. Ya, karena buat saya cuma satu, respon saya yang nentuin hasil saya. Ya, kalau hari itu saya cuman baper gara-gara orang nggak datang, ya, baper gara-gara di PHP-in, gara-gara orang ibarat kata udah tanda tangan nggak jadi, saya nggak akan jadi apa-apa teman-teman. Setuju ya teman-teman ya? Nah, oke. Kok saya punya waktu berapa lama? Kayaknya lama nih kok.
Serius? 30 menit kok. Ini beneran? Oh baik kok. Ini masih panjang kok, slide-nya 56 kok. Enggak, bercanda ya. Oke. Nah saya cepetin ya. Nah teman-teman kalau ditanya, kata Ko Glenn, lu ngapain aja sih gitu ya. Lu ngapain aja dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22 PCC. Pertanyaannya teman-teman ya, untuk konsisten PCC, challenging atau enggak teman-teman? Challenging, betul enggak teman-teman ya? Pertanyaannya, kalau dilihat angkanya, makin tahun makin naik enggak? Betul ya teman-teman ya? Tapi jangan dilihat angkanya. Kenapa jangan dilihat angkanya? Yang dilihat progres teman-temannya. Tahu nggak kenapa? Kalau teman-teman lihat angkanya, teman-teman akan stres. Setuju nggak teman-teman? Gila ya, waktu tas 2017 cuman 900 juta. 18 poin naik terus gitu ya, sampai 188 sekarang ya. Kalau dilihat angkanya, stres. Tapi kalau dilihat progres teman-teman every day, pasti kecapai. Serius teman-teman ya. Kenapa? Karena fokusnya bukan angka, fokusnya progresifnya pergerakannya teman-teman. Setuju nggak teman-teman ya? Nah itu ya, tapi perlu tetap dihitung. Yang Michelle lakukan teman-teman ya, waktu dari 2017 ke sini ya teman-teman ya, saya tuh setiap kali ketemu orang, nggak pernah bilang cuman, kok Andre yuk kita ketemu yuk ngopi-ngopi, nggak pernah. Ya, saya selalu bilang, kok Andre hari ini Michelle mau ketemu sama kok Andre, ngobrol-ngobrol tentang insurance yuk kok, sharing-sharing. Kalau menurut kok Andre bagus, kok Andre boleh pertimbangin. Tapi kalau menurut kok Andre kurang oke, anggap aja informasi ilmu pengetahuan kok Andre. Setuju ya kok ya? Nggak usah ambil sama Michelle, kalau kok Andre nggak mau ambil. Seru dong, betul nggak teman-teman ya? Nggak ada keterpaksaan kok Andre ambil sama Michelle. Hari itu saya chatting teman saya. Kebetulan orang Cirebon, saya chatting, sis apa kabar? Dia jawab apa teman-teman? Baik, kenapa lu tumben chatting gua mau nawarin MLM atau asuransi? Kata dia ya. Saya bilang, gue langsung ketawa, hahaha tahu aja asuransi, gue jawab ya. Asuransi mah gue udah punya katanya ya. Terus gue jawab, nggak apa-apa kalau udah punya ya. Gue mau datang, teman-teman pokoknya prinsipnya, mau punya nggak punya, ada atau nggak ada, nggak peduli ya. Yang penting datang dulu ngobrol ya. Saya bilang, yuk ngobrol dulu aja. Ya udahlah, kebetulan baik ya. Datang ke rumahnya, teman-teman ya, dicek emang dia udah punya polis asuransi. Gue bilang bagus kok, jalanin aja. Terus dia bilang, suami gue agennya udah nggak aktif. Teman-teman dalam hati, yes ya. Teman-teman ya, saya bilang agennya udah nggak aktif. Oke, ya menurut lu, ini kata-kata saya 2 pertanyaan selalu yang saya keluarin. Kalau agent yang nggak aktif, kalau lu klaim siapa yang bantu? Itu 1. Yang kedua, kalau agent suami lu udah nggak aktif, menurut lu terupdate nggak sih polis lu? Dijawab apa? Dua-duanya enggak ya. Kalau polis lu nggak update, pertanyaan gua, ketika terjadi klaim, lu bakal nombok nggak? Nombok dong, dia bilang. Tapi saya nanya lagi ke dia, sebelum saya nanya nombok nggak? Kalau lu amit-amit ya, dalam satu family ya, ada resiko sakit, menurut lu kamar yang paling oke, itu kamar yang gimana sih? Yang banyakan atau sendirian? Ya sendirian lah, yang VIP lah. Pertanyaan gua, VIP, rumah sakit, setiap tahun naik nggak? Naik, kata dia. Nah, gue balikin lagi yang tadi. Kalau polis lu nggak update, ya, kalau polis lu nggak update, manfaat lu nggak update, mungkin nggak lu nombok banyak? Dia jawab apa? Mungkin banget. Pertanyaannya yang terakhir ya, lu mau nggak nombok? Kalau lu udah bayar asuransi setiap bulan lu bayar kewajiban lu, pas lu minta hak lu, ya, lu masih nombok. Ada rasa kecewa nggak? Gue tanya. Pasti. Kalau itu kejadian sama family lu, apa yang lu rasain? Gak enak lah, udah bayar asuransi gitu ya, nombok gitu ya. Itu selalu saya pakai pertanyaan teman-teman ya. Akhirnya, singkat cerita, servicing agent, pindah agent, dan upgrade. Teman-teman ya, sesimpel itu. Kenapa? Karena teman-teman di sini semuanya prinsipnya pengen untung atau rugi. Untung, betul nggak teman-teman ya? Maksudnya apa? Ketika kita bayar kewajiban kita, hak kita yang kita dapat full. Ya, gue selalu bilang gitu sih ya. Pokoknya prinsipnya gue bilang, lu boleh punya asuransi ada limit. Lu boleh punya asuransi nggak di-upgrade. Lu boleh punya asuransi nggak ditambah setiap tahun. Dengan konsekuensi, kalau terjadi resiko, lu harus terima apa yang lu beli nggak memenuhi kebutuhan lu. Setuju ya teman-teman ya?
Seru dong teman-teman ya. Artinya bukan salah di kita. Kita udah kasih tahu, manfaat lu ada limit. Manfaat lu belum maksimal. Kalau lu terjadi resiko, klaim, lu nombok, lu masih ibarat kata masih kurang dari kebutuhan, responsibility tanggung jawabnya dia lu. Nah, seru ya teman-teman ya. Bola panasnya kasih ke dia ya. Nah, oh ini teman-teman ya, udah lewat ke sini. Nah, canvassing di mall teman-teman ya. Teman-teman, yang tadi Michelle bilang, banyak banget yang saya dapetin dari canvassing, termasuk canvassing di mall. Waktu itu saya lagi reschedule ya. Reschedule dan singkat cerita saya lagi duduk di depan King Mango waktu itu ya. Terus ada cici-cici, saya sebut nama apa-apa lah ya. Ada cici-cici sama tante-tante sama anak kecil ya. Saya datengin, cuk gitu ya. Saya selalu bawa kartu nama ya. Hai Ci, kenalin saya Michelle Ci dari Prudential ya. Oh iya, kata dia tuh, dia rada mundur dikit gitu ya. Kan biasa gitu kan, bener kan teman-temannya, rada mundur dikit gitu ya. Gitu ya. Terus ya, habis itu tenang aja Ci, saya hari ini nggak jualan, saya hari ini nggak nawarin produk ya, tapi hari ini kita mau diskusi. Boleh ya dong Ci ya kalau diskusi ya. Nah, saya kasih kartu namanya, Ci, kalau boleh tahu udah ada pakai asuransi ya Ci ya. Nah, dia jawab apa? Iya Michelle, kebetulan Prudential. Oh, good dong Ci, Prudential sama ya kayak Michelle ya Ci ya. Ci, kalau boleh tahu 3 pertanyaan. Ci, kalau boleh tahu, agen Cici masih suka kontak Cici nggak Ci? Dia jawab apa? Waduh Michelle, agennya udah lama nggak kontak. Tapi saya auto debit selalu bayar di SMS ada. Oh oke Ci, polisnya berarti udah lama ya Ci ya? Pertanyaan kedua. Ya, iya Michelle udah lama 2013, 2012 dia bilang ya. Oh good dong Ci ya. Yang ketiga Ci, Michelle tanya lagi nggak apa-apa ya Ci ya? Kalau manfaat Cici udah tahu belum Ci manfaatnya sekarang apa? Jawabannya apa? Udah pasti nggak tahu ya. Nah saya cuma bilang gini, Ci kalau agentnya nggak aktif, ulangin kata-kata yang kalimat yang sama ya. Kalau agent yang nggak aktif ya Ci ya. Kalau Cici ada klaim siapa yang bantu Ci? Betul nggak? Saya selalu sama teman-teman. Saya hidupnya tuh monoton sama terus nggak ada bercanda teman-teman ya. Nah terus yang kedua ya, kalau misalnya nggak diupdate Ci, nanti kalau terjadi risiko, wah gitu sama teman-teman ya. Singkat cerita, Cici bilang, Michelle boleh dong dipindahin ke Michelle gitu ya. Saya selalu bawa from servicing agent hari itu ya. Nah saya cuma bilang, Ci kalau mau pindah agent harus tahu nomor polis, harus tahu agent lamanya siapa. Ya, biar tahu Ci, Michelle bantu ya. Teman-teman, apa yang saya lakuin teman-teman? Telepon, betul, 15.085 ya. Langsung telepon 15.085, dia verification, data semua keluar. Tanda tangan, pindah agent. Habis itu, minggu depannya udah pindah, saya cuma bilang, Ci, congrats ya, udah pindah ke Michelle. Kalau ada apapun, Cici udah ada yang bisa bantu. Cici tinggal kontak Michelle ya. Ci, seperti yang Michelle info ya. Kalau terjadi resiko, otomatis manfaatnya masih ada limit ya Ci. Menurut Cici mau ditambah, diubah untuk supaya jadi lebih terupdate atau mau didiemin aja Ci? Saya tanya teman-teman ya. Kenapa? Kalau saya bilang Ci, ini harus diupgrade ya. Yang mau siapa? Saya. Bener nggak? Tapi saya tanya, Ci, kalau misalnya sana Cici menurut Cici mau ditambah, diupgrade supaya lebih maksimal atau mau didiemin Ci? Saya mah nggak apa-apa. Itu teman-teman ya. Dia jawab apa? Di-upgrade aja. Ketemuan lagi aja Michelle ya. Pasti rata-rata nomor 2 ya. Nah singkat cerita, upgrade-nya nggak gede teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah bilang kalau saya ketemu orang harus sama orang yang IPI-nya gede. Enggak ya. Singkat cerita, IPI-nya nggak besar dari dia. Tapi ya teman-teman ya, karena saya punya hubungan yang baik, saya selalu update info ke dia, referensi jalan teman-teman ya. Dia kenalin, sampai hari ini orang yang dia kenalin, orang itu kenalin lagi ke saya, orang lain. Kebayang nggak teman-teman? Itu the power of apa teman-teman? Referensi teman-teman ya. Nah, ini kartu namanya teman-teman ya. Saya cepetin nih teman-teman ya. Oke, ini nggak gerak lagi. Kita kemana sih? Sini ya. Oke. Nah teman-teman saya next ya, yang gokar ya. Saya teman-teman kalau tanya ya, lakuin semua hal sampai teman-teman tahu mana paling efektif buat teman-teman. Kalau saya ya, jadi dari canvassing, cold calling, referensi, teman deket, ring 1, ring 2, ring 3, semua saya coba teman-teman ya. Supaya saya tahu saya punya potensi di mana teman-teman ya. Nah, canvassing tempat makan. Nah, mau diceritain kok? Nanti panjang nggak apa-apa ya. Nah ceritanya teman-teman hari itu masih AAJI onsite di Banda hari itu ya. Habis beres AAJI onsite, saya ingat ini bulan November juga. Ingat banget di bulan November ya. Saya lagi kejar-kejaran sama IPI dan omset teman-teman ya. Saya setiap bilang sama Niko, Nik kalau udah berberan,
Gak bisa sehari nggak ketemu orang. Kenapa? Karena kalau begitu ada reschedule, kita nggak kemana-mana, kita nggak punya potensi api. Ya, hari itu reschedule dari janji temunya, saya makan ke tempat makan. Ini teman-teman seru ya. Saya ke tempat makan yang biasa saya makan dari 2009. Kebayang nggak teman-teman ya? Hari itu saya makan, yang punyanya keluar. Dia manggil saya, "Hey Crit, apa kabar?" Emang udah manggilnya beda gitu ya, karena saking sering makannya. Cuma saya nggak pernah tawarin asuransi. Gila nggak teman-teman ya? Padahal sering banget makan ke sana. Singkat cerita, ya, rapih banget, abis dari mana? Dia tanya ya. Ih, saya kan di insurance, nggak tahu tuh ya. Mas, aku bilang kayak gitu ya. Oh, asuransi, saya baru ambil. Depannya A, belakangnya Z, kata dia ya. Teman-teman, preminya ya, dia jawab berapa? 60 juta punya dia doang. Teman-teman, saya unexpected karena tempat makannya biasa banget ya. Tapi memang laris sih ya. Singkat cerita, oh saya cuma ria, oh ya gitu ya. Dalam hati, oh my god gitu ya. Gitu ya. Cuma saya flat gitu. Oh ya. Singkat cerita, Mas, kalau ada buku polis ya boleh dilihat ya Mas ya. Dikeluarin lah, cukup keluar ya. 2 buku polis ya. Ternyata total si premi pembayarannya lebih dari 100 juta. Gila nggak teman-teman ya? Dia sama anaknya. Saya tanya, Mas ambil di mana? Ambil di bank. Ya, oh saya selalu jawab apa? Good ya Mas. Apapun yang saya lihat saya jawab good. Ya, kenapa buat saya yang dia ambil itu artinya dia trust sama yang ngasihnya, yang nawarinnya dong. Betul nggak? Saya nggak bisa bilang bahwa itu jelek atau itu nggak jelek, teman-teman, karena dia trust, betul nggak? Saya cuma bilang, Mas yang udah Mas ambil bagus. Terusin aja. Kesehatan. 60 juta sama berapa puluh juta kan ada investasi ya. Bagus, terusin aja. Dalam hati saya, kan bukan cuma jualan kesehatan ya, gitu ya. Saya cuma bilang gini sama Masnya. Mas, kalau amit-amit terjadi resiko nih Mas ya. Saya mau nanya dulu nih, ya ngobrol-ngobrol dulu. Pertama pertanyaan bukan resiko ya. Pertama, Mas yang masak siapa Mas? Saya, kata dia tuh ya. Kalau nggak ada Mas sehari, toko masih, warung masih buka nggak Mas? Masih, karena ibarat kata resepnya mungkin bisa ditinggal berapa hari mungkin ya. Maksudnya udah ada adonannya gitu ya. Singkat cerita, saya nanya, kalau Masnya berangkat berangkat untuk umroh 1 bulan, omset turun nggak Mas? Turun, kata dia. Pertanyaan terakhir saya nanya, kalau sorry ya Mas ya, Masnya perginya rada lama Mas, hampir selamanya, saya bilang gitu ya. Atau misalnya perginya 5 tahun deh. Saya bilangnya, keganggu nggak Mas omsetnya? Keganggu, dia bilang. Mas, asuransi yang Mas ambil bagus. Tapi belum lengkap kalau nggak ada ibarat kata garansi untuk income-nya Mas. Ya, kalau Masnya sakit, ya, amit-amit ada resiko sakit jangka panjang, Mas nggak punya uang lagi, penghasilannya turun, pasti keganggu family Mas. Ya, oh gitu, emang ada yang lain ya? Teman-teman di luaran sana cuma tahu apa? Kesehatan teman-teman ya, sampai ngelotok sih Gana ya, semua agen asuransi nawarinnya kesehatan sih Gana ya, jadi tutup buka baru kesehatan doang isinya ya. Nah saya cuma bilang ya, Mas, iya Mas emang nggak tahu? Iya, taunya cuma kesehatan doang, itu orang umum. Saya bilang, betul Mas, kalau orang umum taunya kesehatan doang, tapi kalau Mas amit-amit ada resiko, ada yang gantiin uang penghasilan tiap bulan, oke nggak sih Mas? Oke. Hari itu belum ada PCB 88 ya. Hari itu masih adanya CCB Plus 61. Singkat cerita saya bilang, Mas, kalau ya nggak usah preminya 60 juta, setengahnya aja. Tapi kalau ada resiko cair langsung 1M. Mau nggak Mas? Ya maulah, 3 juta doang. Kata dia kan itu 100.000 ya. 100.000 doang, bolehlah gitu ya. Terus udah nih, ceritanya udah bikin proposal, tiba-tiba dia mikir gitu ya. Apa nanti dulu gitu ya katanya. Tahun depan kata dia. Dalam hati gue nggak bisa. Ini udah oke nih ya. Kenapa teman-teman? Beda. Kalau nasabahnya bukan tipe yang ibarat kata belum yakin ya, saya akan mundur, saya akan kasih waktu untuk dia berpikir. Tapi ini nasabahnya udah yakin, cuma masalah diyakinkan ya. Saya cuma bilang, Mas nggak apa-apa, Mas nggak usah ambil. Tapi kalau nanti Mas tunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan ternyata udah ada resiko, Mas minta masuk ke saya nggak janji bisa masuk. Setuju nggak teman-teman? Ya, kalau nanti Mas tunda sebulan, 2 bulan, 3 bulan,
bahkan 1 tahun, dan Mas udah ada resiko, Mas minta tolong saya ajuin, punten, saya nggak bisa bantu. Dia mikir gitu ya, ya udahlah dia keluarin kartu kredit. Kartu kredit teman-temannya luar biasa, saya bilang emang nggak salah closingin dia. Begitu keluar kartu kredit, bayarnya tahunan, mantap teman-teman ya. Jadi seru banget. Jadi jangan pernah lihat dari cover ya. Jadi kalau begitu itu ngomong aja dulu gitu ya. Jadi jangan pernah mikir, sorry nih ya kok Andre mah gak mungkin ambil. Si Niko mah gak mungkin ambil. Si Cici cantik aja nih pasti ambil. Si Syeh aja nih pasti ambil. Nggak bisa. Bisnis insurance itu bukan bisnis raba-raba. Bukan bisnis asumsi, bukan bisnis ibarat kata yang kita kira-kira, nggak bisa. Harus apa? Kata si Ko Ivan di raba-raba ya. Enggak ya. Harus apa? Buka mulut, ngomongin, jelasin, kasih keyakinan, bangun trust-nya, pasti ambil. Ya, percaya nggak teman-teman ya? Hari ini kalau belum ada yang, contoh kita prospek, orangnya belum ambil, bukan tidak mau ambil. Di garis bawahi, hanya ditunda. Suatu hari nanti, kalau dia nyari kita masih di insurance, di prudential, ya ngambilnya ke siapa sih? Ke kita. Tapi kalau kitanya nggak sabar, keburu ibaratnya contoh kita, udahlah kayaknya prudential bukan jalan saya, bukan passion gue, bukan nggak mungkin lah gue di prudential bisa sukses gitu ya. Orang yang teman-teman tabur hari ini, closingnya pasti ke orang lain. Setuju ya teman-teman ya? Setuju, oke. Nah teman-teman, singkat ya teman-teman ya. Ceritanya saya jual rumah yang di Cirebon, karena mama saya jauh banget dari rumah ke toko. Ya, rumah di Cirebon itu saya bilang gini sama mama saya, Mah, rumah dijual kan Mah? Ya, boleh ya. Namanya nama mama, nomor handphonenya nomor handphone saya. Mama saya ketawa, karena ini mama saya ngomong gini ya, udah pasti asuransi kata dia. Mama saya tuh udah tahu, pikiran saya itu cuma apa? Prudential. Dari bobo sampai bangun prudential ya teman-teman ya. Jadi begitu ngomong nanti spanduknya, nama mama, nomor handphone saya, pasti lu mau orang-orang yang ngontak ini bakal lu prospek ya? Iya Mah. Ya teman-teman gila nggak? Itu teman-teman namanya brand image ya. Jadi bikin teman-teman punya brand image ya, bukan bisnis lainnya, cuma prudential. Gila nggak? Kalau lihat Niko apa? Prudential. Ya enggak ya? Bukan Nikonya Michelle ya, Nikonya Prudential. Oke. Nah, teman-teman, singkat cerita, dari semua orang yang ngontakin nawar rumah ya, kan gini, logika saya, rumah harga 2,5 M. Yang ngontak saya, punya duit nggak? Punya duit ya. Teman-teman, tetap saya cobain. Begitu ada yang kontak, Pak Haji, apalah saya kontakin gitu ya. Ada yang bales, begitu saya ngomong 15 menit lagi, iya. Makasih ya. Nah, teman-teman singkat cerita ya, akhirnya kenalah ke pembeli yang terakhir ya. Ternyata dia kakak kelas saya ya. Dari situ, ini teman-teman statementnya bagus ya. Si kakak kelas saya bilang, saya kecewa sama insurance karena agent saya datang-datang, waktu datangin saya baik-baik banget. Pas keluar dari Prudential nggak baik-baik. Ini teman-teman garis bawain ya. Waktu datang ke nawarin prospek ke saya, datang setiap hari, nawarin setiap hari, katanya seru banget gitu ya. Begitu dia pindah ke Bali, kagak ngasih tahu ya. Dia bilang gini, kalau lu ya mau gua ibarat kata ngambil ke lu atau pindah ke lu, ya apa garansinya? Dia bilang gitu. Tahu nggak apa yang saya jawab teman-teman? Kok gak ada garansi sih? Gue bilang, gak ada garansi dalam hidup ini. Ibarat kata yang namanya percaya, yang namanya trust, itu perlu dibangun. Gue bilang, gak bisa cuma sehari, gak bisa cuma 2 hari. Gue bilang, kalau Koko kasih kepercayaan ke Michelle, ya, polis Koko boleh take over ke Michelle, ya kok ya. Dalam 2 tahun, kalau Koko gak puas sama saya, Koko boleh pindah ke agent lain yang lebih baik. Gila nggak teman-teman ya? Itu PD-nya udah tingkat dewa kayaknya. Ya, saya cuma bilang ya, kok kalau Koko percaya sama Michelle dan Koko boleh kasih kepercayaan ke Michelle, polisnya pindah ke Michelle. Dalam 2 tahun, kalau Koko nggak puas, Koko boleh pindah ke agent lain yang menurut Koko lebih baik dari saya. Dan nggak teman-teman ya? Itu, tapi teman-teman, itu yang bikin dia pindah teman-teman ya. Jadi dengan gue ngomong gitu, gue tahu itu kayaknya PD-nya tingkat dewa ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman percaya,
dalam 2 tahun teman-teman masih ada di bisnis Prudential, kenapa harus takut gitu? Betul nggak teman-teman ya? Gue cuma bilang, karena gue percaya hari itu gue lihat gue nggak akan pindah kemana-mana gitu ya. Dan teman-teman pegang omongan teman-teman, betul nggak? 2 tahun dia puas sama saya dan dia tidak pindah ya teman-teman ya. Malah IPI-nya terus mengalir dengan luar biasa. Ya. Gitu teman-teman ya. Oh tadi nggak kena mic ya. Oke. Nah teman-teman cold calling saya lakuin nggak? Lakuin ya. Tapi teman-teman buat saya ya, ngangkat telepon gitu ya, nggak ngeliat mukanya, nggak seru gitu ya. Jadi buat saya cold calling saya lakuin kalau benar-benar ada reschedule. Ya, saya di rumah, saya cold calling, teman-teman ya. Tapi buat saya kalau ketemu Koriko, energi saya banyak banget kok, ya. Jadi saya kalau ketemu orang tuh semangat banget ya. Jadi buat saya cold calling ya nomor sekian ketika ada reschedule ya. Oke. Next, nah ini teman-teman ya. Kalau misalnya PHS udah pasti diajarin lah sama leadernya ya. PHS, contoh misalnya PPH yang lama ke PPH yang baru gitu ya. Terus teman-teman remind lagi buat ini kemana ya? Oh ini ya. Remind lagi buat PCB 88, teman-temannya mau discontinue tahun ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman cepet-cepet informasin ke semua nasabah teman-teman. Bayar cuma 5 kali, di covernya panjang banget, seru ya teman-teman ya. Nggak usah bayar seumur hidup, program pasti ya. Oke, nah singkat, cuma tinggal 12 menit lagi ya. Oke. Teman-teman percaya nggak sih di bisnis Prudential 2016 buat saya itu masa adaptasi. Gampang nggak? Enggak teman-teman ya. Saya ibarat kata yang tadinya setiap hari disuruh sama bos saya ya. Contoh Michelle lu kerjain ini gitu ya, lu kerjain ini. Udah ada order listnya. Tiba-tiba datang ke bisnis Prudential ya, tiba-tiba datang ke bisnis Prudential, lu harus mikir sendiri. Karena hidupnya kita di bisnis Prudential itu tentang kita memanage diri kita sendiri. Setuju nggak teman-teman? Leader kita nggak mungkin dong, contoh deh Niko, nanya ke Michelle, sis lu ketemu orang hari ini berapa? Dia udah kayak diktator aja gitu ya, nggak mungkin. Kenapa? Leader bukan itu tujuannya. Leader itu hanya driving teman-teman untuk capai tujuan teman-teman, oh gini loh caranya. Tapi setiap harinya responsibility tanggung jawabnya di mana? Di kita. Betul nggak teman-teman ya? Yang bikin janji temu, yang ngatur ketemuan orang, yang bikin setiap harinya ketemuan padat, itu kita sendiri ya. Makanya saya bilang 2016, dahsyat banget ya. Kenapa? Karena yang biasanya disuruh-suruh sama bos, tiba-tiba nyuruh diri sendiri challenging ya. Tapi saya coba terusin teman-teman ya. Nah yang lucu ya, 2016 saya tuh nggak tahu kalau ada trip jalan-jalan. Ya teman-teman, dalam tanda kutip, saya tahu ada, tapi saya nggak tahu cara capainya. Kebayang nggak teman-teman ya? Saya 2017 ngelihat legacy ya wis ya, ngelihat legacy dan rock banyak banget yang jalan-jalan. Saya tanya sama Niko, Nik, kalau mau capek pencapaian yang kayak gitu gimana caranya? Angkanya berapa? Niko kasih tahu, gini. Saya ngomong sama Niko, Nik, gua mau PCC. Dia langsung lihat gua kayak, teman-teman agent biasa ya, cuman UM doang, IPI pas-pasan naik promosi 300 juta sekian, 400 juta ya. Terus 2017 saya ngomong sama Niko gua mau PCC. Niko dalam hati ya, ya udahlah, terserah lu aja, mungkin gitu ya. Tapi dia bilang apa? Ya udah sok kejar ya, sok kejar. Padahal kayaknya gitu ya. Teman-teman, tapi saya buktiin. Saya bilang sama Niko Januari, Nik gua mau PCC 2017. Saya jabanin teman-teman. Kenapa? Apa yang kita statement di awal tahun itu nggak main-main loh. Kenapa? Kalau teman-teman berani rubah di tengah jalan, artinya nggak serius mau dapetin. Ya, saya selalu bilang, dia tahu banget saya ya. Kalau saya bilang A, saya lakuin A. Kalau saya nggak bisa lakuin A, saya bilang saya nggak bisa lakuin A. Kenapa? Karena omongan kita menentukan hasil kita ke depannya. Setuju ya teman-teman ya? Nah, 2018 teman-teman ya, saya cepetin ya. Hari itu kita akhirnya pacaran dan mau memutuskan untuk menikah teman-teman. Akhirnya ya. Nah teman-teman 2018 itu Niko bilang, ya udah deh tahun depan nikah aja. Karena dia tuh hebat banget teman-teman. Gak pernah nembak saya tapi langsung ngajakin nikah teman-teman ya. Jadi dia bilang kalau gue nyari pasangan, udah ada orang yang malu ya. Nyari pasangan bukan cuma buat main-main. Gue pasti ngajakin buat sampai merit, dia bilang. Ya udah tahun depan kita merit ya, dia bilang ya. Nah, 2018 ini akhirnya teman-teman ya,
Karena saya tahu tahun depan mau merit angkanya kecil atau gede teman-teman? Wah gede teman-teman. Ya buat saya, kalau nggak tahu ya buat yang di sini ya. Buat saya waktu itu ngelihat angkanya, oh total hampir se-M ya, 700 juta, hampir 800 juta. Nah di luar pre-wedding ya. Singkat cerita teman-teman, ini yang ngedrive saya ternyata. Percaya nggak percaya, di alam bawah sadar saya sedang menaruh angka cukup besar untuk saya punya pencapaian di sini teman-teman ya. Di bawah alam bawah sadar saya. 2018 kita top AD West Java, kejar-kejaran gila-gilaan setiap hari, ya, karena ternyata bukan top AD-nya yang kita kejar, tapi apa? Meritnya. Setuju ya teman-teman? Ternyata di alam bawah sadar kita punya sesuatu yang kita mau kejar. Kalau nggak ada, ya teman-teman akan biasa aja. Ya, kalau di alam bawah sadar teman-teman nggak ada yang mau dikejar, teman-teman nggak akan capai apa-apa. Tapi kalau ada yang mau dikejar, pasti lari. Percaya nggak percaya? Ya. 2019, nah seru. Teman-teman, percaya nggak sih kita ngejar tahun, buat saya ya, teman-temannya balik lagi 16, 17, 18, challenging, tapi nggak pernah saya netesin air mata. Nggak pernah. Ya, 3 tahun, saya mah ketawaan aja teman-temannya. Mau sedih, mau happy, mau senang, mau pokoknya semua ketawa-tawa aja gitu ya. 2019, saya ngalamin satu kejadian yang luar biasa. Nasabah saya, pebisnis besar, ngambil cukup gede, angkanya hampir 300 juta, tiba-tiba di bulan Agustus bangkrut, lapse. Persistensi turun. Kemudian nasabah yang kita bangun dari 2016 di Solo ya, pertama dibangun sama Niko, lama-lama dibangun bareng hubungannya. Setiap tahun ya, klaimnya sama kita dari 2016. Agentnya orang terkenal di Solo ya. Teman-teman kebayang nggak? Tapi dia setiap kali klaim ke kita, teman-teman ya. Dari 2017 kita kasih tahu, polis tante better di upgrade. Upgrade-nya ke agent tante nggak apa-apa. Kebayang nggak teman-teman ya? Udah kita kasih tahu. 2016, 17, dan 18 waktu itu keluar PPH Plus. Teman-teman ya. 19 ya, 19. Jadi 17, 18, 19 akhirnya kita setiap tahun ngasih tahu suruh upgrade. 2018 ke PPH biasa, suruh ke agentnya. Nggak di-upgrade. Kata agentnya, kalau mau upgrade ke kantor aja. Katanya ya, si tantenya males karena harus bawa polisnya dan sebagainya. Singkat cerita, 2019 ada perubahan di Prudential. PPH Plus, boleh buka baru. Betul nggak teman-teman ya? Jadi kalau punya PHS lama, boleh buka PPH Plus dengan polis baru. Kita udah jelasin panjang kali lebar. Nih tante di polis lamanya bakal ibarat kata nanti bakal ditutup. Polis barunya bakal buka di Michelle, dijelasin panjang kali lebar. Udah confirm sekeluarga, teman-teman ya. Singkat cerita kita balik Bandung, polisnya surrender sama lapse. Ya, surrender sama lapse, padahal kita udah ketemu sama agent lamanya. Udah bilang sama agent lamanya, ibarat kata, ini bakal di take over ke kita dengan sistem gini-gini-gini, sesuai nasabah yang ingin. Ya, bukan kita yang ibarat kata kita cuma kasih saran kalau mau major di agent lamanya gini. Kalau misalnya saya mau book di kita kayak gini. Semua pilihan di nasabah. Singkat cerita, kita pun karena kita kenal agentnya, kita nggak enak, kita ketemuin. Ketemu loh teman-teman, ambil makan bareng. Kita bilang polisi gini, confirm, oke. Pulang Bandung, surrender sama lapse. Gila nggak teman-teman ya? Dongkol, buat saya dongkol. Hari itu ya, saya nangis. Ingat banget jam 7 malam ya, saya nelpon sama adik saya waktu itu Fani Manulu ya. Saya bilang, ini kenapa bisa balik lagi? Teman-teman bayangin ya, karena dia punya power si agent lamanya, polis lamanya existingnya diaktifin lagi. Kebayang nggak teman-teman? Existingnya diaktifin lagi di polis lamanya, polisnya disurrender. Dongkol, hari itu pertama kalinya saya keluarin air mata di Prudential ya. Saya cuma bilang sama Niko, Nik, hari ini gue nangis, besok kita kejar PCC. Gue bilang, hari ini gue nangis ya, besok kita kejar PCC ya. September itu di Agustus ya. September, Oktober, November, Desember. Dalam hati kayak dulu lagi ya. September, Oktober, November, Desember. Lu urusin tim, gue mau jualan mati-matian. Untuk balikin persistensi, gue bilang ya. Hari itu teman-teman ya, 2019 dapetin PCC pertama yang bikin saya nangis teman-teman ya. Jadi PCC produser yang kayaknya begitu capek, gila kata gue ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi nangisnya sehari aja ya, dongkolnya sehari aja. Kenapa? Karena saya udah bilang,
Kalau saya ratapi, ini nggak jadi apa-apa. Nasabahnya juga nggak akan balik lagi ke saya. Betul nggak teman-teman? Yang saya lakuin teman-teman ya, September itu ada mooncake, saya pesan di Four Seasons Surabaya, saya kirim ke Solo, saya kasih minta Steven tulisin ya, Tante thank you buat 4 tahun Tante percaya sama Michelle sama Nico, ya, buat Tante kasih, maksudnya kasih trust ke kita buat bantuin klaim. So far, nanti kalau Tante ada butuh apapun, family butuh apapun, Tante mau kontak Michelle sama Nico lagi, it's okay. Thank you buat trust-nya Tante buat kita. Kirimlah ke sana dan Tante cuma, Michelle kirimannya sudah sampai, thank you. Teman-teman ya, buat saya 5 menit lagi ya. Buat saya ya, saya happy. Kenapa? Karena saya melepas setiap pengampunan buat Tante itu. Dalam tanda kutip, buat apa juga ya kalau saya dendam gitu ya. Tapi saya sampai sekarang udah bisa ketawa karena satu pembelajaran yang Tuhan sediakan buat 2020 ya. 2020 pandemi Covid. Mental saya udah kebentuk teman-teman. Betul nggak sih? Kenapa? Karena penolakan, karena bukan kegagalan, misalnya karena Tuhan kasih kesusahan, ke-challenging yang lebih berat untuk 2020, teman-teman ya. Nah, ya pastinya kita ganti pola kerja ya. Saya nggak pernah meratapi COVID, teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah bilang, kenapa harus ada COVID gitu, enggak ya. Buat saya ya, COVID ya udah kita tetap jalan ya dengan cara yang berbeda. Oke, 2021 udah lewat COVID-nya, cara barunya udah kedapetin, pattern-nya kedapetin, 2021 balik lagi PCC leader, PCC producer. Nah, seru ya teman-teman ya. Aduh. Aduh, ini teman-teman ya, semoga keburu. Oke, singkat ya. Oke. Ini di mana sih kalau saya mencet bisa langsung, oh ini, oke. Nah teman-teman singkat cerita ya, kenapa saya selalu bilang hidup itu bagaikan kita belajar dari binatang ya. Kenapa? Karena kalau binatang itu bisa kita pelajari ya. Contoh salmon ya, teman-teman pernah dengar nggak cerita tentang salmon? Pernah dong ya, berarti teman-teman tahu ya, nggak perlu saya, mungkin ada yang belum tahu juga ya. Ada yang belum tahu nggak ini beneran? Belum ya? Teman-teman, pertanyaan saya, orang Jepang, salmonnya enak nggak? Banget teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak kenapa salmonnya enak? Karena sampai ke daratan masih hidup. Ya, pertanyaan saya, nelayan zaman dulu kan nggak tahu caranya, betul nggak? Dia tuh coba-coba, datang ceritanya, si nelayan tuh mikir gimana caranya supaya salmon dari yang dia tangkap sampai ke daratan tetap fresh, supaya yang makannya tetap enak ya. Dia cobain, dikasih bak air, pikiran dia makin nyaman, makin hidup. Ternyata mati. Sampai daratan tetap mati. Ya. Kemudian dikasih es batu. Pikirnya kalau dingin tetap fresh. Ya. Dikasih zona yang lebih nyaman lagi. Ternyata malah mati. Itu hidup kita. Teman-teman ya. Makin nyaman, makin mati. Percaya gue. Ya. Makin kita di zona nyaman, kita nggak growing. Tapi dikasih apa nih teman-teman? Ada yang belum tahu nggak dikasih apa? Kasih anak hiu, bener ya. Wah begitu dikasih anak hiu, goyang terus sampai daratan kayak saya ya. Goyang terus ya sampai daratan ya. Teman-teman ya, kebayang nggak sih teman-teman artinya apa? Artinya hidup kita, kalau kita mau bisa growing, kita bisa bertumbuh, kita harus tahu apa yang membuat kita tidak nyaman. Ya, supaya kita terus bertumbuh. Kalau nyaman-nyaman aja, enak nih, udah punya duit, terus udah punya rumah, udah punya mobil, udah unik, kita jalan-jalan Eropa aja, gitu ya. Kalau kata Niko, kalau belum finish, kita selesaikan dulu, betul nggak Nik ya? Nah, itu teman-teman, saya selalu tahu, setiap tahun apa yang buat saya nggak nyaman. Itu teman-teman ya. Oke, nah saya skip yang salmon supaya cepet ya. Saya tahu apa yang saya mau, pastinya teman-teman tahu apa yang teman-teman mau, clear tanpa distraction ya teman-teman ya. Dan tahu cara mencapainya, dan pastinya teman-teman harus punya ketetapan hati. Kenapa? Kalau teman-teman gampang goyang, kalau teman-teman gampang merubah tujuan hidup teman-teman, gampang ke distract dengan apa yang teman-teman mau, selamanya tidak akan pernah capai. Itu teman-teman ya. Oke, nah saya cepetin ya. Oke, katanya ya kalau kata CR7 ya, kalau kita lahirnya miskin nggak apa-apa ya katanya nggak apa-apa kalau lahir miskin, asal kita jangan sampai nggak punya mimpi ya. Banyak orang yang nggak punya mimpi dan jadi mati. Banyak orang yang nggak punya mimpi jadinya hidup hanya rutinitas. Banyak orang yang nggak punya mimpi jadinya apa? Ya gitu-gitu aja, nggak seru ya. Nah ini orang-orang sukses ya.
Kalau kata Ko Glenn, apa sih yang lu pikirin? Apa sih yang jadi ibaratnya mindset lu gitu ya? Cuma 6. Ya, cuma 6. Yang pertama itu tentang waktu ya. 42 hari lagi ya. Kita mau tutup 2022 nih. Wow, ya seru banget ya. Kita nggak bisa nukerin waktu, kalau 42 hari udah berlalu, nggak bisa minta mundur sama Ko Andre. Ko Andre mundurin lagi dong ya. Gue belum capai promosi, belum capai Star Club, belum dapet capai PCC dan sebagainya, nggak bisa. Ya teman-teman ya, nggak bisa kita mundurin waktu kita ya, karena waktu kita penting banget ya. Berapa sisa waktu produktif kita? 42 sebetulnya ya. Tapi kalau teman-teman untuk hidup kita, berapa sih sisa waktu produktif di usia kita? Nah, yang saya selalu bilang, perasaan waktu dulu, waktu join masih 25 tahun ya. Sekarang udah 31 tahun, gila kata gue ya. Gue mikir, perasaan baru ketemu Niko, baru dimarahin, potensinya nggak dimaksimalin gitu ya. Sekarang ibarat kata udah 31 tahun. Time so flies teman-teman ya, cepet banget. Ya, artinya apa? Setiap hari kalau kita nggak maksimal, sama dengan kita buang 24 jam. Dalam 1 tahun kita nggak maksimal, kita hilangin 24 jam kali 366 hari. Kita mau ngapain nih? Karena saya suka nanya sama Niko ya. Ini teman-teman serius ya, saya suka nanya. Nik, padahal ya waktu tuh banyak. Kenapa ya Nik ya? Contoh ya, lagi ngobrol aja gitu ya. Kok si ini kenapa ya nggak bisa maksimal? Itu bukan karena kitanya. Kita sebagai leader nggak bisa ibarat kata bilang why dia nggak gini. Itu semua dari mana? Diri sendiri. Termasuk saya. Kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang mau punya prestasi? Bukan karena disuruh leader, karena pengen sendiri. Kalau bukan dari dalam diri sendiri, akan capek teman-teman ya. Oke? Nah, leader kita, ya teman-teman ya, mentor, teman-teman kayak leader kita sekarang di sini, gimana sih? Oke, ya orang yang terkenal aja teman-teman ya, pasti punya mentor ya. Saya bilang, saya nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada Niko. Serius ya, Niko itu adalah orang yang selalu tahu gimana cara bikin Michelle panas, teman-teman ya. Itu sengaja saya kata panas ya, kata panas rancu banget ya. Oke, kenapa? Karena Niko tidak bisa mengatakan sesuatu yang sama dengan orang lain ya, seperti dia ngomong sama Michelle. Setuju nggak teman-teman ya? Leader itu orang yang paling tahu cara ngasih tahu ke teman-teman. Jadi kalau leader teman-teman ngasih masukan, walaupun masukan yang nggak enak, itu bagus buat teman-teman. Ya, karena saya selalu bilang leader tuh kayak GPS, ya. Kadang kita mikir, ih kenapa sih lewat jalan ini? Mikir gitu kan ya. Padahal kan kalau lewat sini lebih cepat gitu ya. Karena ternyata di yang kita jalan yang biasa kita lewatin, ternyata lagi ada galian. Makanya GPS-nya kasih ke kanan. Kebayang gak sih teman-teman? Kalau kita sendiri gak bisa lihat, teman-teman ya. Leader itu kayak GPS. Saya selalu bilang, Niko ngomong apapun ke saya, walaupun gak enak, saya tahu ini bagus buat saya. Makanya saya gak pernah baper. Di luar dia pasangan hidup saya ya. Nah jadi kalau dia ngomongin tentang prudential gitu ya, gua kadang gitu ya, kayak gitu ya. Tapi bagus buat saya. Kok Ivan seneng banget loh. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Hari ini saya teman-teman lihat saya semangat nggak teman-teman? Semangat banget ya. Teman-teman lagi hamil, dia nendang-nendang, nafas engap-engap ya. Tapi saya semangat. Kenapa? Apa yang teman-teman bawa setiap hari, baik ke partnernya teman-teman atau ke nasabah teman-teman, itu yang teman-teman bakal ibarat kata transfer. Setuju dong teman-teman ya? Jadi saya selalu bilang, kalau teman-teman pede sama bisnis prudential, kalau teman-teman tahu bisnis prudential bagus, teman-teman semangat jalanin ya, teman-teman gak mungkin gak closing teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman sedang melempar belief ke mereka. Setuju gak teman-teman ya? Nah yang kelima teman-teman ya, konsisten. Ini penting, ini penting, ini penting. Ya, kenapa? Karena di sini banyak banget bikers ya. Pertama kali kok Andre, waktu lagi naik sepeda kok. Pertama kali ya kok, inget-inget kapan gitu ya kok ya. Capek nggak kok? Oh, iya ya kok, sampai sekarang masih capek ya kok. Oh ya, tapi lebih jauh ya kok dapatnya ya. Waktu pertama kali Niko, saya pakai Niko aja deh kok ya. Dia lebih realita berarti kok. Nah, dia Niko tuh pertama kali dari rumah ke Lembang, nyampe ke rumah terkapar, bener-bener tiduran di lantai.
Dia bilang, mau pingsan. Dia bilang, capek banget ya. Saya cuma ketawa, hahaha. Gitu ya. Tapi sekarang teman-temannya, Niko disuruh ke Lembang, balik lagi cuman jalan aja nyempeng gitu. Kenapa? Konsisten. Ya. Ya. Konsisten teman-teman ya, dimana dia lakuin setiap hari, dia cobain naik sepeda untuk rutinitas yang ibarat kata untuk baik buat dia, termasuk bisnis prudential ya. Kalau teman-teman capek ketemu orang, teman-teman percayalah ya, saya hari ini lagi hamil, ketemu 2 orang 3 orang yang biasanya nggak ada efek buat saya, lumayan ber-effort ya. Tapi saya mau lakuin konsisten. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya lakuin konsisten, setidaknya lebih meringankan. Karena apa? Udah biasa gitu ya. Benar nggak teman-teman? Setuju ya teman-teman ya? Oke. Nah, think out of the box ya. Teman-teman, kalau hari ini contoh misalnya seandainya teman-teman berpikir jangan jadi ibarat kata agent rata-rata. Lakukanlah yang lebih dari agent rata-rata. Kalau agent rata-rata contoh misalnya ketemu orang cuma sehari 2 orang, teman-teman ketemu 4 orang, 5 orang. Supaya teman-teman lebih growing faster. Kalau contoh misalnya ketemu nasabah, biasanya cuma ketemu doang, teman-teman coba bawa sesuatu untuk dia happy lah ya, kasih makanan, kasih apa. Terus kalau teman-teman contoh misalnya ngeklaim bisa lewat digital, kalau teman-teman bisa datang, kenapa enggak kita datang? Ya, lakuin yang lebih dari orang lain lakuin. Oke? Nah, respon kita menentukan kebiasaan kita dan kebiasaan kita menentukan habit kita. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Nah, teman-teman terakhir ya. Akhirnya terakhir katanya ya. Udah nggak ada yang remind saya lagi 3 menit, 2 menit ya nggak ada ya. Oke. Oke, bentar ya. Dia back dulu. Bentar. Nah, ini teman-teman ya. Satu lagi, bentar. Nah, respon kita dalam setiap situasi menentukan hasil akhir di setiap perjalanan hidup kita. Teman-teman bakal bersyukur nanti ketika Desember 31, teman-teman terus berjuang dan teman-teman capek, ya teman-teman bilang gini, duh thank you Michelle ya lu mau berjuang sampai sekarang diri teman-teman sendiri. Setuju nggak teman-teman ya? Seru banget ya. Oke. Dan pastikan perkatakan setiap hari apa yang teman-teman mau. Teman-teman mau PCC, teman bilang PCC ayo PCC datang kepadaku ya setiap hari kayak gitu ya. Itu yang gue lakuin ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita nggak pernah gagal, kita cuman ya teman-teman ya belum menemukan cara dari apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau prospek, kalau rekrut kayaknya udah banyak banget dan belum goal, tandanya apa? Lakuin terus sampai sukses dan bisa berhasil. Setuju ya teman-teman ya? Nah teman-teman segitu aja dari gue, dari Michelle sama Niko. Jangan pernah nurunin goalnya, terus naikin effortnya. See you on Miami. Wow, saya lagi boleh kasih applause buat Michelle. Oh. Oke, thank you. Sebentar, boleh duduk. Nah, mumpung ada Michelle tadi dari awal dengerin ya, sangat terkesima ya, begitu. Oh boleh dong, mau dibukain nggak? Hebat banget ya dengerin Michelle, gua sampai tadi duduk ya, gila ya, pantas saja visi terus ya, ngomongnya bagus ya nggak sih, body language-nya ya. Itu yang bikin gue jadi, oh very amazed. Gue baru dengar pertama kali loh, seriusan. Hebat, edan pisan. Tapi gue lebih hebat lagi menurut gue, satu orang itu Niko. Ya, bisa dapetin Michelle. Gue bilang, wah hebat pisan. Gue bilang, ini misi, gue dari tadi mikirnya Michelle itu cara ngomongnya gila banget. Setuju gak teman-teman? Ya, tapi lebih hebat lagi, Niko jarang ngomong, sekali ngomong langsung dimeritin. Ini gue bilang, Niko, hebat banget. Ya, oke guys, saya minta extra time, satu orang boleh ada yang mau nanya, saya yakin buat teman-teman pasti ada yang mau nanya ya. Ada orang sehebat kayak gini nggak ada yang nanya keterlaluan. Tapi ini mah pertanyaan seringan kong ya. Tadi Michelle kan rajin banget ya setiap hari ketemu orang, terutama waktu dari agent ya. Awal mulai join, aktif kembali. Sehari ketemu berapa orang sih ya? Awal-awal ya? Awal. Oh iya? Sehari 4 atau 5 orang. 2016. Kedengeran ya? Nah. Okay. Sehari waktu lagi 2016 4 sampai 5 orang. Itu beneran. Setiap hari 4 5 Setiap orang. 4 sampai 5 orang.
Itu apalagi kemarin apa? Market juga kan nggak ada canvassing gitu ya semua. Ya. Jadi kalau misalnya reschedule pasti canvassing kemanapun. Kalau contoh misalnya sebenarnya gini, tujuan kita canvassing tuh bukan buat closing sebetulnya ya. Jadi saya selalu bilang sama Niko, Nik, tujuan gua canvassing tuh bukan buat closing, supaya gua bisa lebih lancar lagi ngomong. Oke. Kebayang nggak? Jadi ketika gua pertama kali join di Business Prudential tuh nggak jago ngomong, ya. Maksudnya bisa ngomong tapi nggak yang tertata rapi. Boleh tanya Niko. Kata-kata gue tuh ngomong sekenanya gitu kok. Jadi gue pengen bisa ngeflow tanpa harus mikir. Ketemu kok Arya ngomong apa itu dengan gue ketemu orang banyak gitu kok. Jadi nanti ngeflow itu tertata rapi. Tapi nggak bisa ibarat kata cuman ketemu 1 orang 2 orang terus jadi bisa. Jadi makanya gue terusnya canvassing. Tujuannya supaya bisa ngobrol lancar. Belajar terus ya mengasah. Betul. Jadi kalau kayak ngomong sekarang jadi speaker atau ngobrol sama Arya, nggak pakai tersusun kata-katanya diatur gitu, enggak. Karena ibarat kata udah kebiasaan. Ya. Betul kok. Wow, udah kasih belas satu hari itu 4 sampai 5 orang ya. Oke, sekarang saya kasih teman-teman ya buat para legacyers. Ada 1 orang aja yang mau tanya, boleh? Oke, Sarah ya. Oke. Hai sis. Nita Sarah lagi Nita Estianti. Oke, misal bagus banget ya ceritanya sampai berkaca-kaca, mirip soalnya. Semoga saya juga akan menjadi the next misal. Amin. Misal pasti ya kalau lihat dari ininya misal itu kan orangnya ekstrovert gitu ya. Orang ekstrovert itu membutuhkan orang banyak untuk penerimaan sebenarnya. Kalau dilihat-lihat kan mungkin misal tipikal yang seperti itu. Tadi misal cerita, ditolak banyak nih. Mungkin di sini banyak partner baru juga mengalami kan bisnis ini tuh resikonya cuma 1 ya ditolak sebenarnya ya. Cuman sebenarnya untuk orang-orang yang mirip kayak kita, yang ekstrovert ini, penerimaan itu sangat penting. Ketika kita ternyata ngajakin ketemu sama teman deket atau saudara yang ternyata ketika kita sharing tidak ada penerimaan dan bahkan mereka itu melakukan penjauhan gitu, menjauhi kita. Buat kita-kita ini yang orang membutuhkan penerimaan pasti berat banget kan. Nah gimana cara misal menghadapi ketika itu terjadi ke misal menghadapi supaya misal tidak down merasa aduh aku kok nggak diterima nih sama orang-orang. Thank you. Thank you. Siapa namanya Nita ya? Nita. Ya, Nita. Nita. Oh iya, thank you Nita. Nita Estianti. Nita, thank you pertanyaan. Bukan Sarah Frediba, kok mirip ya? Sarah Frediba yang dia ya, maaf. Nita. Saudaraan memang. Oh iya, thank you. Nah, benar banget kalau dilihat saya tuh ekstrovert ya, jadi bisa terbaca sekali dengan setiap gerakan ya, teman-temannya. Tapi kalau teman-teman tahu, nasabah saya yang di awal pertama kali join ya, nasabah saya teman dekat nggak ada. Ya, ditanya lagi, saudara nggak ada ya. Kalau ditanya kecewa nggak? Saya kasih tahu, saya manusia, saya jawab kecewa. Ya, tapi ada satu prinsip hidup saya, Nita ya, yang memang bukan dari Niko, tapi prinsip hidup saya selalu bilang, kalau dia belum mau, artinya dia belum terasa ya. Jadi nggak ngefek buat saya, Nita. Maksudnya apa? Penerimaan itu dalam tanda kutip, kita pengennya, kalau contoh, Ko Andre saudara saya, contoh ya Nita ya. Terus saya datang ke Andre, berpikir bahwa pasti Ko Andre mau ambil karena gue saudara dia, betul nggak? Nah itu buah Michelle singkirkan sejauh-jauhnya. Waktu pertama kali ketemu Ko Andre, prinsipnya saya cuma bilang gini, oke, gue ketemu Ko Andre ambil, Ko Andre nggak ambil, gak ngefek buat saya. Itu yang saya omongin. Jadi walaupun saya extrovert ya, tapi saya mengatur ekspektasi saya untuk ketika ketemu orang adalah 0, Nita. Jadi di luar ini kan kita ngomongin bisnis profesional dong, betul nggak? Mau Ko Andre saudara saya, mau Ko Andre bukan saudara saya, dia mau ambil atau dia nggak ambil, keputusan di Ko Andre. Artinya ekspektasi saya apa? 0. Itu yang saya lakuin, Nita. Tapi kalau hubungan di luar bisnis, itu boleh pakai perasaan. Nah, saya selalu sharing, selalu bilang, bisnis asuransi di Prudential, itu nggak boleh baper, Nita. Kenapa? Karena begitu menggunakan feels, menggunakan perasaan, ya, nantinya gampang goyang. Makanya kalau misalnya saya tuh terkenal sama Niko, saya lagi, sorry nih teman-teman apa adanya ya, saya lagi ada sedikit gesekan sama Niko, saya nggak peduli, saya tetap prospek. Nggak ngefek teman-teman ya, kenapa? Bisnis itu profesional. Jadi kalau saya contoh hari ini lagi hamil, saya nggak bisa bilang sama Ko Andre gini, kok sorry ya, nggak bisa ketemu dulu,
saya lagi hamil Zoom aja, nggak bisa. Ya, kalau saya bisa lakuin, saya pasti lakuin. Nah, itu sih, Nit. Gitu, ekspektasi zero aja ya. Thank you. Edan lah pokoknya ini mah. Ada satu lagi kesempatan buat teman-teman yang di online ya. Ada pertanyaan, satu pertanyaan aja. Oke. Ya. Gimana mempertahankan semangatnya di saat Cici lagi merasa down? Oke. Dari Marnov ya, dari Maria ya. Oh, dari Maria. Thank Ya, you. Ngerasa down. Ini jawabannya jangan tutup-tutupi true ya. Bercanda. Ya, down pasti ada teman-temannya. Kalau misalnya contoh kayak tahun ini aja gitu ya. Teman-teman pasti udah lihat case saya gitu. Teman-temannya yang 1,5 M udah tanda tangan tinggal medical check up teman-temannya. Tapi nasabahnya postpone karena faktor takut resesi. Teman-temannya masih lagi diperhitungkan angka berapa yang mau diambil. Saya sempat di hari itu saya cuma mikir udah oke, semua udah oke gitu ya. Padahal itu harapan yang cukup membantu untuk kita 1,5 M. Tapi teman-teman, saya langsung switching lagi, ya. Jadi begitu saya ngerasa down, teman-teman ya, saya switching. Contoh, anggap aja dia nggak ambil. KB nggak teman-teman? Maksudnya, begitu dia udah tanda tangan, dia udah oke, dia tinggal medical check up, dan tiba-tiba dia bilang, tolong di hold dulu. Ada rasa kecewa dong, betul nggak teman-teman ya? Tapi buat saya, ya, saya langsung mundurin kejadian ini sebelum dia tanda tangan. Saya selalu berpikir, anggapan saya nggak punya case ini. Saya nggak punya case ini. Saya beranggap bahwa nggak ada case ini. Nggak pernah ada aja gitu. Langsung atur strategi baru. Ya, begitu udah mikir nih ya, kayaknya dia bilang hold dulu ya, oke. Mungkin kecewa, berapa menit gue bilang, anggap gue nggak punya case ini. Anggap dia belum tanda tangan. Anggap gue nggak pernah ada case ini. Ganti lagi strateginya, gimana caranya ngegantiin 1,5 M-nya. Itu sih. Itu. Ini gila banget ya. Tapi kalau boleh tahu itu punya kayak mindset kayak tadi ya, begitu 1,5 M tuh ya enggak tiba-tiba bisa switch, itu latihannya berapa lama itu bisa kayak begitu? Sama suami latihannya ya. Jadi jangan-jangan yang 10 juta aja langsung baperin 1,5 M ya, tapi bisa switch gitu aja langsung oke. Ini kayak gue kayak nggak punya nggak ada. Kita yang 10 aja diikat terus ini. Aduh. Hebat suaminya ini, hebat memang benar. Oke, itu Maria ya dari Michelle. Nah, jawabannya thank you banget sekali. Kasih aplaus yang luar biasa teman-teman. Ya, sebelum kita mau foto bareng, kita mau panggil Ko Andre ya buat closing. Kasih aplaus buat Ko Andre teman-teman. Oke, thank you banget Michelle. Saya catat banyak hal, konsisten, bayar harga, informasi buat teman-teman. Tadi gua nanya sama Niko, tapi katanya Michelle mungkin yang lebih akurat. Jadi pribadi 1,7 M. Jualan pribadi di tahun 2022. Oke, directnya 3,1 dan grupnya 4 yang issued 4,8 M. Wow, tepuk tangan dong. Wow, Michelle. Thank you banget. Saya appreciate ada Michelle sama Niko. Boleh tepuk tangan buat mereka berdua dong teman-teman. Oke. Di tengah hamil, ya sharing, buka masker. Itu pertimbangan orang, aduh ngapain ya gue perlu sharing gitu ya. Di teman-teman yang mungkin kita jarang ketemu juga. Tapi Michelle dan Niko mau datang, mau sharing buat kita. Tadi saya nanya sama Niko juga, Niko. Terakhir, apakah oke kalau gue nanya income? Kata Niko oke katanya ya. Jadi buat teman-teman yang tahun ini baru mulai, kita punya perbandingan. Seorang Michelle yang 2016 baru mulai juga. Boleh di-spill sis? Boleh ceritain? Lu usia 31 tadi ya? 240-an ya? Oke, wah. Kalau mau tepuk tangan yang terbaik dong teman-teman. Wow.